Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ibu awali, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, perkenalkan. Nama Ibu Melia Yulanda, mahasiswa PLPBD dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Nah, di sini Ibu dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Ketut Darsane MPD Kons, dan guru pamong Ibu, yaitu DRA Gusti Ayu Sri Agung. Nah, baik anak-anak, jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai cara mengembangkan kemampuan verbal melalui budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, jadi tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari bakat verbal serta contoh orang yang memiliki bakat verbal. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dari budaya 5S. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami manfaat budaya 5S dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik dapat mengetahui cara mengembangkan kemampuan verbal melalui budaya 5S. Kemudian di sini apa sih bakat verbal? Nah, jadi anak-anak di sini menurut dari pendapat Darsana 2014, bakat verbal adalah kemampuan untuk mengerti ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, dan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi dari definisi tersebut mengandung 3 indikator, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengerti ide-ide. Kemudian yang kedua yaitu konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang dinyatakan dalam kata-kata. Nah, kemudian contoh orang yang memiliki bakat verbal di sini ada yang tahu ini adalah foto dari Najwa Shihab, di mana Najwa Shihab mengerti ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, dan dia memiliki kemampuan berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Seperti itu anak-anak, pasti kalian tidak asing dengan Najwa Shihab yang sering muncul di stasiun televisi. Nah, kemudian untuk mengembangkan bakat verbal tersebut, salah satunya kalian bisa menerapkan budaya 5S. Apa sih sebenarnya budaya 5S tersebut? Nah, jadi budaya 5S anak-anak yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun merupakan suatu anjuran yang dilakukan oleh seseorang ketika sedang berkomunikasi dan bersosialisasi kepada orang lain. Nah, jadi budaya 5S merupakan budaya untuk membiasakan diri agar selalu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian anak-anak manfaat budaya 5S yaitu yang pertama, dapat dipercayai orang lain karena dapat berkomunikasi dengan baik pada orang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu mudah berteman dan bergaul dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu memunculkan sifat optimis dan berani khususnya bagi seorang siswa. Kemudian cara mengembangkan kemampuan verbal melalui budaya 5S dapat dilakukan yaitu yang pertama senyum. Nah, senyum sendiri dapat dilakukan dengan cara menggerakkan sedikit raut muka serta bibir agar seseorang atau orang lain atau lawan bicara mereka merasa nyaman melihat kita ketika berjumpa. Kemudian yang kedua yaitu sapa, yaitu di mana dapat dilakukan dengan cara tegur sapa ramah yang kita ucapkan akan membuat suasana menjadi akrab dan hangat sehingga lawan bicara kita dapat merasa dihargai. Kemudian yang ketiga yaitu ada salam, di mana salam tersebut dapat dilakukan dengan ketulusan sehingga mampu mencairkan suasana yang kaku.
Salam dalam hal ini bukan hanya berarti berjabat tangan saja, namun seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, seperti itu anak-anak tergantung kebudayaan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sopan, di mana anak-anak bisa sopan ketika duduk atau menghormati orang lain yang lebih tua, sopan santun kepada guru, sopan santun ketika berbicara maupun ketika berinteraksi dengan orang lain, dan tidak berkata-kata kotor. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu santun, yaitu dapat dilakukan dengan cara mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Nah, jadi orang-orang yang memberikan, misalnya orang-orang yang mengalah, yang memberikan haknya untuk kepentingan orang lain semata-mata untuk kebaikan. Kemudian di sini Ibu juga akan menyajikan contoh seseorang yang memiliki bakat verbal seperti yang telah contoh orang yang Ibu jelaskan tadi yaitu Najwa Shihab. Mohon disaksikan anak-anak. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang belum kenal. Nah, sekian dari penyajian video tersebut anak-anak. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ibu. Kemudian, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan menyampaikan kesimpulan. Nah, di mana kesimpulannya yaitu mengenai materi kita yaitu cara mengembangkan kemampuan verbal melalui budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, di mana bakat verbal merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, misalnya contohnya yaitu seorang Najwa Shihab yang mampu mengerti ide-ide yang ada di dalam pikirannya dalam bentuk kata-kata. Nah, dalam pengembangan bakat verbal bisa dilakukan dengan cara menerapkan budaya 5S pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri, Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya.